Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kuliah stratigrafi terapan. Saya akan mulai dengan perkenalan dulu dari materi awal, yaitu tentang konsep litofasies. Bagi yang ingin menghubungi silahkan di beberapa kontak tersebut. Baik, ini adalah referensi yang sering kita gunakan, yang banyak memberikan informasi terkait dengan apa itu fasies, litofasies, sampai dengan pembentukan fasies model. Ini beberapa halaman yang relevan saya cantumkan di sini. Anda bisa langsung melihat di sana untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan konsep-konsep litofasies. Nah, pada prinsipnya bahwa ini adalah mekanisme sedimentasi yang itu adalah proses transportasi sedimen endapan dari satu tempat ke tempat yang lain oleh media transportasi. Media pengangkutannya itu bisa berupa air atau fluida, kemudian udara, es atau gravitasi. Yang mekanisme sedimentasi di dalam suatu lingkungan pengendapan ini akan menghasilkan suatu produk, yaitu batuan sedimen. Nah, sebenarnya konsep litofasies itu adalah konsep yang kita balik, di mana kita sekarang mempunyai produk untuk menerjemahkan, menginterpretasikan proses. Nah, ini adalah suatu ilustrasi kepada kita bahwa proses atau produk yang dihasilkan oleh suatu proses sedimentasi di dalam suatu lingkungan pengendapan tertentu itu mempunyai kekhasan litologi tersendiri, baik dari sisi litologi maupun geometrinya, struktur, tekstur, bahkan mungkin juga kandungan fosilnya. Ini contohnya, ini di daerah alluvial fan, ya ini di daerah glacier, kemudian ini endapan-endapan di sekitar daerah fluvial, ya ini adalah endapan-endapan di meandering fluvial juga. Kemudian ini adalah di daerah transisi delta, ini di shallow marine, dan ini adalah endapan-endapan di deeper marine. Nah, untuk mempelajari bagaimana mekanisme sedimentasi terjadi pada suatu lingkungan pengendapan, maka kita melakukan pendekatan yang namanya pendekatan analisis litofasies. Sebenarnya kata-kata fasies itu adalah ditujukan untuk mengidentifikasi satu batuan, tubuh batuan tertentu yang dapat diamati dengan baik, yang bisa dipisahkan dengan batuan yang lain kaitannya dengan proses pengendapan. Contohnya ini, jadi secara deskriptif saja sudah bisa terlihat ini ada batuan yang berbeda, ini ada konglomerat misalnya, ini ada batu bara, ini ada batu pasir berlapis misalnya. Ini adalah suatu jenis fasies yang berbeda sama sekali, bisa dibedakan 1, 2, 3. Demikian juga dengan ini, secara lebih detail kita bisa memisahkan itu. Ada fasies 1, fasies 2, fasies 3, fasies 4, dan fasies 5 misalnya. Sehingga beberapa peneliti mengatakan pemisahan batuan menjadi fasies-fasies yang lebih kecil, bahkan kadang-kadang disebut sebagai subfasies, itu sangat tergantung dari tujuan dan tingkat kedetailannya. Semakin detail kita bisa membagi batuan-batuan itu dalam unit-unit fasies seperti ini, maka kita semakin bisa menjelaskan mekanisme sedimentasi dan dinamika sedimentasi dari proses pengendapan batuan tersebut. Nah, ini adalah proses yang menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan fasies pengendapan itu adalah satu tubuh batuan sedimen hasil dari satu proses sedimentasi. Sehingga biasanya dari satu tubuh batuan tersebut akan kita dapati kontak yang tegas di bagian bawah dan bagian atas. Contohnya, ya ini contoh seperti ini, F1 ini kontak bagian bawah dan bagian atasnya tegas, sementara yang bagian tengahnya bisa bergradasi, meskipun di bagian ini bisa kadang-kadang dibagi menjadi subfasies. Ya, ini bagian bawahnya tegas, atasnya tegas, di bagian tengah kadang-kadang masih bisa dibagi lagi menjadi kontak yang pembagian-pembagian lebih detail. Ini fasies yang kedua, ya batasnya juga di bawah tegas, atas tegas,
bagian tengahnya mungkin secara bergradasi. Jadi sekali lagi kita bisa membagi batuan tersebut berdasarkan tingkat kedetailannya. Baik, ini mestinya penjelasan yang lebih lanjut. Semakin detail kita mengamati, semakin semakin banyak hal yang bisa kita ceritakan di sana. Nah, prinsipnya fasies, untuk mengetahui fasies batuan sedimen itu dasar yang dipakai itu adalah deskriptifnya dulu. Sehingga ketika kita berbicara deskriptif, ada istilahnya litofasies, itu memisahkan batuan berdasarkan sifat fisik dan kimiawinya. Biofasies itu adalah kandungan fosil pada batuan, proses banyaknya kandungan fosil-fosil, terutama fosil makro pada batuan sedimen. Dan juga ighnofasies itu lebih mengarah kepada fosil jejak. Nah, bagaimana deskripsi litofasies? Pada dasarnya deskripsi litofasies itu sama dengan deskripsi batuan sedimen pada umumnya, yang mulai dari litologinya, ukuran butir, tekstur, struktur, bentuk, geometri dan sebagainya. Itu semuanya prinsipnya semakin detail kita mengamati semakin bagus. Itu adalah landasan kita memisahkan batuan itu berdasarkan sifat deskriptifnya. Nah, menurut beberapa peneliti sebelumnya, jangan sampai fasies itu menjadi abuse-nya begini. Fasies penamaannya yang seharusnya deskriptif itu penamaannya sudah mengarah kepada interpretatif. Contohnya menyebut fasies turbidate. Itu sebenarnya Anda sudah melakukan interpretasi bahwa proses pengendapan batuan tersebut adalah proses turbidite. Nah, itu juga tidak tepat. Misalnya kita kadang-kadang menyebut fasies fluvial, fasies laut dangkal misalnya. Itu juga kurang tepat karena penyebutan fasies di situ sudah mengarah kepada interpretasi lingkungan pengendapan. Yang tadi fasies turbidite mengarah kepada proses pengendapan. Itu tidak tepat. Yang tepat ketika kita memisahkan batuan satu dengan batuan yang lain itu basicnya harus deskriptif, ya. Apa kegunaan litofasies? Prinsipnya litofasies atau biofasies itu digunakan untuk interpretasi mekanisme sedimentasi terhadap unit batuan sedimen terkecil atau proses biologis pada batuan terkecil. Arahnya apa? Nanti digunakan untuk interpretasi lingkungan pengendapan dan juga paleogeografinya. Ini adalah satu contoh di mana di dalam satu lingkungan pengendapan itu akan menghasilkan satu produk batuan yang dalam hal ini bisa dijabarkan secara vertikal hasil tumpukan batuan sedimen seperti ini. Ini menunjukkan bahwa setiap lingkungan pengendapan itu mempunyai proses sedimentasi yang khas dengan kontrol fisika kimia lingkungan pengendapan yang ada. Itu produknya adalah batuan sedimen yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik, yang khas, yang akhirnya itu nanti bisa digunakan untuk penciri lingkungan pengendapan. Nah, bagaimana analisis litofasies tersebut? Sebenarnya analisis litofasies itu nanti banyak sekali tahapan-tahapannya, nanti akan kita jelaskan di belakang, tapi prinsipnya bagaimana litofasies itu bisa kita gunakan untuk interpretasi suatu lingkungan pengendapan berawal dari event pengendapan, itu kita memakai konsep hukum Walter. Walter mengatakan bahwa kalau dua batuan dengan fasies yang berbeda itu ditemukan secara berurutan vertikal tanpa ada batas ketidakselarasan di antaranya, maka seharusnya dia diendapkan pada satu lingkungan pengendapan yang berdekatan pada waktu yang sama. Contohnya seperti ini adalah produk suksesi vertikalnya, sementara ini adalah lateralnya. Dari bawah misalnya ini akan kita lihat di sini ada sand, ya, hasil basal sand yang semakin di bawah. Terus kemudian ini survey, lower survey, ya. Ini hasil endapan-endapan di sekitar endapan-endapan alluvial plain misalnya. Kemudian bergerak semakin ke arah marine, ini ada endapan-endapan rawa, ada coal,
dan seterusnya. Ini kemudian semakin menuju ke arah lateral semakin jauh, ini akan lingkungan pengendapan laut akan dihasilkan karbonat dan sebagainya. Ini ternyata secara vertikal juga bisa diendapkan atau dilihat seperti ini. Dua batuan yang diendapkan saling bertumpang tindih secara selaras seperti ini umumnya akan didapatkan juga pada satu kondisi lingkungan pengendapan yang saling berdekatan seperti ini. Itu konsep hukum Walton. Nah, untuk mempelajari tubuh batuan sedimen secara vertikal yang bagus seperti ini, maka yang diperlukan adalah data batuan sedimen yang disajikan dalam bentuk log batuan sedimen, yaitu gambaran urut-urutan vertikal secara satu dimensi. Nah, kemudian analisis selanjutnya tentang relatif fasies itu adalah asosiasi fasies. Apa asosiasi fasies itu? Adalah beberapa fasies dalam berbagai kombinasi yang khas, yang itu sebenarnya produk dari satu lingkungan pengendapan tertentu. Kenapa demikian? Karena untuk lingkungan pengendapan tertentu itu biasanya kombinasi dari beberapa fasies. Contohnya adalah lingkungan fluvial misalnya. Itu adalah kombinasi, nanti ada misalnya endapan floodplain, ada endapan channel, ada endapan bank dan sebagainya. Itu kalau satu saja kita dapatkan konglomerat misalnya, itu belum tentu bisa digunakan untuk interpretasi. Tetapi kombinasi dari ketiganya bisa digunakan untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Berikutnya adalah urutan fasies atau fasies succession, yaitu kumpulan fasies yang secara vertikal itu mempunyai kenampakan yang khas, ya. Apakah nanti kekhasannya itu semakin ke atas semakin menebal, semakin ke atas semakin menipis, semakin ke atas semakin mengkasar, semakin ke atas semakin menghalus, dan sebagainya itu, atau semakin ke atas itu relatif stabil atau diam saja, tidak ada dinamika dan sebagainya. Itu adalah fasies succession. Kemudian yang terakhir adalah fasies model, yaitu adalah fasies yang dibangun untuk menggambarkan kondisi 3 dimensi batuan pada suatu area tertentu. Misalnya fasies model di daerah lapangan X, fasies model di sepanjang sungai Y dan sebagainya. Itu adalah fasies model. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana urut-urutan kalau kita menjumpai batuan sedimen. Pertama, kita mulai dengan deskriptif, liturgical karakteristik, itu diobservasi dan sebagainya. Maka akan kita pisahkan dalam bentuk fasies. Fasies yang artinya itu berimplikasi kepada proses sedimentasinya. Fasies satu dengan fasies yang berkombinasi dengan kenampakan khas itu akan menunjukkan lingkungan pengendapan tertentu yang di sini dikatakan sebagai fasies asosiasi. Kalau kita sudah bisa membangun itu dalam bentuk 3D, artinya bagaimana hubungan fasies satu dengan fasies lain dalam 3 dimensi baik lateral maupun vertikalnya, maka itu yang kita sebut sebagai arsitektur. Ya, arsitektur itu hubungan antara tubuh batuan sedimen satu dengan yang lain baik secara vertikal maupun lateral. Kalau sudah seperti itu, nanti dikontrol dengan tektonik dan sebagainya, itu akan bisa digunakan untuk interpretasi pengisian cekungan. Nah, jadi tahapan analisis litofasies itu akan dimulai dari identifikasi penamaan litofasies, kemudian interpretasi mekanisme sedimentasinya, penentuan asosiasi fasies untuk penentuan lingkungan pengendapan, kemudian kita mengurutkan batuan dari bawah ke atas untuk mengetahui dinamika sedimentasi secara vertikal maupun lateral. Kemudian kita bisa membangun fasies untuk menjelaskan secara sederhana fasies yang ada di daerah itu atau batasan wilayah tersebut itu seperti apa. Nah, identifikasi fasies biasanya kita wujudkan dalam bentuk log, ya, batuan sedimen. Syukur bisa dalam bentuk 2 dimensi sehingga disebut sebagai arsitektur elemen. Artinya Anda sudah bisa menjelaskan, oh channel itu bentuknya seperti ini,
Ini bentuknya relatif seperti sheet, melampar luas dan sebagainya, itu elemen arsitektur. Kalau Anda sudah bisa menjelaskan hubungan antara channelnya seperti ini, dia memotong dari endapan rawa, kemudian di atasnya tertumpangi oleh endapan batu bara dan sebagainya. Nah, itu artinya sudah membangun sebuah sedimentary arsitektur. Nah, jadi hubungan antara elemen arsitektur satu dengan yang lain dalam 3 dimensi itu disebut sebagai sedimentary arsitektur atau arsitektur sedimen. Ya, ini contoh bagaimana Anda bisa mendefinisi litologi dari log, ya. Yang paling bagus nanti dijelaskan dalam bentuk log secara detail seperti ini, dideskripsikan, kemudian ada interpretasinya dan sebagainya, ya. Berbagai contoh, ini adalah contoh dari penamaan litofasies secara standar oleh Mayel untuk fasies-fasies yang berkembang di lingkungan fluvial. Anda bisa menamakan sendiri kode fasiesnya apa, dinamakan apa, deskripsi struktur yang dominan seperti apa, kemudian diinterpretasi berdasarkan mekanisme sedimentasinya. Interpretasi berdasarkan mekanisme sedimentasinya. Nah, kemudian asosiasi fasies seperti tadi disampaikan, kombinasi 1 dan 2 fasies atau lebih yang relatif akan menunjukkan lingkungan pengendapan. Contohnya ini ada fasies 8, fasies 7, fasies 5 misalnya. Ini berkombinasi seperti ini, dia diinterpretasikan sebagai fluvial channel, dan floodplain, ini floodplain-nya, ini channelnya. Sementara yang fasies 4 dan 3 misalnya, ini ada coal-nya, ada mudstone dengan akar-akaran dan sebagainya. Ini daerah Mars, ada sampai dengan floodplain. Yang ini fasies 2 secara umum, laminasi dengan ada bioturbasi, siltstone dan sebagainya, mudstone, siltstone dengan laminasi dan bioturbasi. Ini adalah endapan dari tidal flat, ya. Ini ada surface atau surface yang muddy atau tidal flat dan sebagainya. Ini artinya kombinasi dari 2 atau lebih litofasies untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Yang ini juga demikian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah suksesi fasies, urut-urutan secara vertikal ke atas. Tadi saya sudah sebutkan bisa berupa mengkasar, bisa berupa menghalus. Yang mengkasar bisa menunjukkan mekanisme sederhana progradasi, yang menghalus ke atas umumnya lebih menunjukkan peningkatan kedalaman, kemudian penurunan besaran energi, misalnya di turbidate, migrasi point bar, channel dan sebagainya. Nah, ini jadi kita bagaimana cara membagi-baginya, ini adalah satu kekhasan tersendiri. Bagaimana Anda bisa menjelaskan semakin ke atas semakin mengkasar berulang-ulang dan seterusnya, sehingga secara umum dia mengkasar ke atas. Ini beberapa finding about, tetapi secara umum ini semakin kasar. Secara umum dari bawah ke atas ini menunjukkan proses coarsening upward dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah fasies model. Ini menunjukkan satu inti dari lingkungan pengendapan tertentu dalam satu wilayahnya. Digunakan sebagai apa? Nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk observasi berikutnya, kalau bisa menjadi model, karena ini untuk bisa diterapkan di daerah yang lain. Kemudian untuk peramal kondisi geologi sekarang dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana fasies itu dibangun? Ini tadi mulai ada fasies, kemudian ada fasies asosiasi, membentuk fasies model untuk penentuan lingkungan pengendapan dan seterusnya. Ini menurut Walker and James. Jadi bagaimana fasies model dibangun? Itu kita mengumpulkan banyak log dari satu wilayah, kemudian dikumpulkan, didestilasi namanya, kemudian bisa disarikan dia dalam bentuk fasies model seperti ini. Fasies model nanti bisa digunakan sebagai framework untuk diterapkan di daerah yang lain sebagai sebuah norma aturan di daerah tersebut, kira-kira nanti susunannya seperti ini. Dan bahkan untuk interpretasi hidrodinamik dan sebagainya. Nah, contohnya ini di beberapa tempat kita bisa menjumpai
litofasias ini misalnya TATB, di tempat yang lain TATBTC. Ini pakai konsepnya Boma ya. Di tempat yang lain terbentuknya seperti ini, jauh sana ternyata yang adanya TDTE. Nah, ini oleh Boma kemudian dia ini diringkas, dikumpulkan menjadi satu, disarikan sampai akhirnya terbangun ini. Oh, untuk suatu daerah dengan endapan turbit itu ya, endapan turbit itu secara umum dia akan mempunyai facies model, bahwa bagian bawahnya nanti akan ada scored base, kemudian ada masif sandstone, ada paralel, ada cross laminasi dan seterusnya sampai bagian atas itu adalah mat. Ini adalah model facies untuk endapan turbidite. Nah, jadi tadi diulangi lagi, pertama kita identifikasi deskripsi litofasies, kemudian kita tentukan fasies asosiasi dan suksesinya ke atas, kemudian yang ketiga adalah membangun fasies model. Nah, itulah beberapa konsep dari litofasies dan kita akan melanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.